Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kan sebenarnya mana ada berada kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai semua. Oke, kalau alhamdulillah kembali lagi kesempatan untuk berbagi FR soal P3K Kemenag untuk kompetensi teknis jabatan guru ya. Dan video ini merupakan part yang keempat di mana Maki sudah berbagi part 1 2 3-nya untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini. Silakan sekali lagi beri Maki di playlistnya untuk part 1 2 dan 3-nya. Pokoknya insyaallah Maki akan selalu update setiap harinya. Don't go anywhere, stay tune here, apalagi kalau peminatnya banyak gitu ya, tentunya makin akan semakin bersemangat untuk berbagi konten kepada kawan semua. Dan untuk kawan-kawan yang sedang menjalankan ibadah puasa, tentunya makin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menyantap makanannya. Kawan-kawan jangan lupa di samping kita maksimalkan usaha, kita maksimalkan doa, apalagi berdoa di bulan puasa ini mustajab kan, kita gunakan untuk memperbanyak doa agar kita dimudahkan dan dinyatakan lolos dalam seleksi ASN P3K ini. Baik, untuk bersuatu kita suci ketik kopi gitu ya. Di sini sudah segala sebuah masalah, namun apa besarnya video jauh butuh susru gitu ya. Selalu happy besar ingin cuman by peace solution. Biar apa? Iya betul, beres-beres gitu kan ya. Soalnya kayak gini kecerung ya. Peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan kepada peserta didik ya. Ya, jadi guru itu bukan hanya menggurui ya, tapi perannya sebagai fasilitator, jadi student center bukan teacher center ya. Teori belajar ini memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan sudut pandang pengamat. Teori belajar ini yaitu bla bla bla. Jadi teori belajar yang memandang perilaku belajar itu dari sudut pandang pelakunya, bukan dari gurunya gitu ya, adalah teori belajar apa? A. Konstruktivisme, B. Humanistik, C. Kognitivisme, D. Natisme, C. Contextual teaching and learning. Nah, jadi kalau teori belajar yang memandang perilaku belajar itu dari sudut pandang pelakunya, bukan dari gurunya, itu masuknya adalah humanistik kan ya, bukan jadi yang ini wrong, apalagi CTA. CTA itu udah mau jadi pembelajaran ya, contextual teaching and learning. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah yang B. Begitu kan? Hidup, disiapkan top. Segala wawasan teman pengetahuan kawan-kawan. Kalau teori belajar konstruktivisme itu teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta. Konstruktivisme itu mencipta serta membangun dari sesuatu yang dipelajari. Jadi bagaimana menciptakan kemudian membangun suatu teori adalah kegiatan mencipta ya dari sesuatu yang telah dipelajari gitu kan kawan. Kegiatan mencipta intinya ya, atau membangun. Kalau teori belajar konstruktivisme itu dikembangkan dari teori kognitif. Adapun tujuan penggunaan teori ini diantaranya membantu peserta didik dalam memahami isi dari materi pelajaran. Jadi anak dibantu untuk memahami isi materi pelajaran dengan cara mencipta, ya, membangun, mengasah kemampuan peserta didik untuk bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu konsep secara komprehensif, dan mendorong peserta didik untuk menjadi pemikir aktif. Itu teori belajar konstruktivisme. Sementara humanistik itu adalah aliran psikologi yang muncul tahun 1950-an kawan-kawan. Humanistik itu memandang manusia sebagai manusia, artinya manusia adalah makhluk hidup dengan fitrah-fitrah tertentu. Ciri khas utama dari teori humanistik adalah berusaha untuk mengamati perilaku seorang dari sudut si pelaku. Nah ini, tuh kan, bukan dari sudut pandang pengamat. Jadi sudut pandang si pelaku bukan dari sudut pengamat. Sebagai makhluk hidup, manusia dari dalam dirinya sendiri harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Ini menurut Bahadurin dan Makin tahun 12 halaman 22. Adapun teori belajar kognitivisme adalah teori belajar kognitif, yaitu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Itu kalau kognitivisme itu mementingkan proses daripada hasil kan kawan. Tokoh-tokoh teori kognitivisme itu diantaranya adalah Jan Piaget atau Jean Piaget gitu ya, Jerome Bruner gitu ya, Althusser dan Robert M. Gage nih. Aplikasi teori kognitivisme dalam kegiatan pelajaran. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas yang belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar anak diperlukan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Itu dia. Adapun teori natismisme itu muncul terlahir dari suatu bentuk filsafat yang menyatakan bahwa perkembangan anak itu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir dan faktor alam yang kodrati katanya. Jadi ya anak itu bakat dari sejak lahir, yaitu gen gitu. Itu dia nativisme. Jadi menyatakan bahwa perkembangan anak itu ditentukan oleh faktor bawaan gitu kan katanya. Adapun pembelajaran kontekstual teaching and learning nih, kalau ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Kontekstual teaching, kontekstual gitu. Jadi masalahnya membuat materi kontekstual. Jadi biasanya dikaitkan dengan kehidupan mereka sebagai anggota keluarga atau masyarakat gitu kan ya. Oke, number 2.
Melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual siswa untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan model pelajaran apa? A. Project based learning, B. Problem based learning, C. Discovery learning, D. Inquiry learning, E. Contextual teaching and learning. Nah, sebetulnya untuk ini sebetulnya sudah dibahas ya kalau nggak salah panduan Maki sebelumnya ya. Intinya dia berorientasi pada menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik. Jadi dari kehidupan aktual siswa untuk merangsang, ada sifat merangsangnya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ini adalah masuknya ke problem based learning kan yang B gitu kan ya, yang di wrong gitu kan ya. Sekedar wawasan pengetahuan kawan-kawan. Model ya pakai E ya, bukan pakai yang lain. Kalau pakai A jadi modal, kalau pakai U jadi modul. Udah, jangan pakai yang lainnya gitu ya. Model project based learning adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah otentik tuh. Sehingga siswa dapat menyusun pengetahuan sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, mendirikan siswa dan meningkatkan percaya diri siswa. Jadi jawaban yang tepat itu adalah problem based learning. Kalau project based learning ini ada produk ciri khasnya itu. Nah, gitu kan ya. Karena problem based learning itu berorientasi pada masalah otentik gitu, dan dari kehidupan aktual siswa, kehidupan nyata siswa gitu kan. Understand? Ya, mantap. Kalau mantap, next number 3. Dalam RPP yang disusun oleh guru tertulis tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, dapat memahami materi, kondisi, operasi, sistem, dan komponen perangkat kelas secara benar tanpa melihat catatan. Rumusan tersebut belum lengkap pada bagian A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree, E. Conditioning. Kita harus tahu dulu ini rumusan tujuan pembelajaran ABCD kawan-kawan ya. ABCD itu A itu adalah audience. Ini biasanya adalah peserta didiknya kawan-kawan. Peserta didik. Behavior itu harapan yang ingin dicapainya apa. Condition itu adalah kondisinya seperti apa. Degree-nya itu tingkatnya. Nah, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, dapat memahami materi, kondisi, operasi sistem, dan komponen perangkat kelas secara benar. Secara benar ini adalah masuknya degree kawan-kawan. Ya, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Kalau diskusi itu adalah masuknya apa ya? Kita cek dulu ya di sini. Biar tahu kawan-kawan. Rumusan audiens itu secara biar audiens berarti pendengar, ada pendengarnya. Dalam konteks pembelajaran, audiens adalah kelompok yang menjadi sasaran pembelajaran dan pembelajaran yang berlangsung di kelas, yaitu peserta didik atau murid, itu audiensnya. Kalau rumusan behavior, B itu adalah perilakunya. Dalam konteks pembelajaran, behavior adalah perilaku yang diharapkan muncul sebagai hasil belajar. Perilaku ini terdiri atas kata-kata kerja dan objek. Jadi ada kata kerjanya. Kata kerjanya biasanya menyebutkan, menjelaskan, menyusun, memprediksikan, membandingkan, membuat, dan sebagainya. Itu behavior. Jadi ada kata kerja ciri khasnya. Kalau condition itu berarti kondisi atau keadaan dalam pembelajaran. Kondisi adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar behavior dapat tercapai. Contoh rumusan kondisi adalah sebagai berikut. Contohnya, melalui diskusi kelompok, setelah bertanya jawab, setelah mendengarkan penjelasan guru, melalui percobaan dan lain sebagainya. Itu adalah kondisi. Kalau degree itu adalah tingkat derajatnya, berarti derajatnya kawan-kawan. Dalam pembelajaran, degree adalah tingkat penampilan yang dapat diterima. Nih, contohnya adalah melakukan tanpa salah, memberikan contoh dalam jumlah tertentu, memberikan jawaban pada tingkatan tertentu, dan tingkatan-tingkatan urutan kebenarannya. Nah, berarti yang tadi itu yang nggak ada itu adalah audiens, peserta didiknya nggak ada. Siswanya nggak ada, muridnya atau peserta didik, murid atau peserta didik ya, PD-nya. Kalau condition tadi kan behavior itu perilakunya ada kan setelah melaksanakan. Nah, ini melaksanakan proses pembelajaran dan mengalami informasi melalui dapat memahami. Nah, jadi dapat memahami ini adalah behavior, kata kerja biasanya behavior ya, materi kondisi dan bla bla bla. Behavior itu memahami kata kerjanya. Condition itu setelah melaksanakan proses pelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Nah, ini diskusi itu adalah conditionnya. Kawan-kawan. Jadi yang nggak ada itu adalah audiens. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini ada yang A, gitu kan kawan ya. Understand? Hidup. Jawaban top. Kawan-kawan harus bisa nanti menyusun bagaimana rumusan tujuan pembelajaran ABCD. Biasanya muncul ini kawan-kawan ya. Kalau untuk lebih jelasnya silakan kawan-kawan yang sudah buatkan di soal di part berapa ya? 3 atau kalau nggak salah itu ya. Ada rumusan tujuan pembelajaran ABCD gitu kan kawan. Oke, next. Lanjut ya. Next. Penilaian dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian ini dilakukan dengan berbagai teknik antara lain penilaian otentik, praktik,
penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Penilaian tersebut termasuk dalam jenis penilaian apa? Jadi penilaian praktik, produk, penilaian proyek, dan portofolio itu masuk penilaian apa? A. Keterampilan, B. Otentik, C. Sikap, D. Psikomotor, E. Kognitif. Kalau kognitif itu tes tulis ya, psikomotor gerak juga, ini sikap bukan, apalagi otentik sama keterampilan. Nah, yang mana nih? Nah, kalau penilaian praktik, produk, penilaian proyek, penilaian portofolio itu masuknya ke penilaian keterampilan kawan-kawan ya. Jadi ini wrong. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah yang A. Begitu kawan-kawan? Ada set? Tidak. Mantap. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin akan bahas lebih lanjut. Oke, next. Penilaian dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, input, proses dan keluaran output, dari pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, keterampilan. Dalam penilaian ini juga menilai kesiapan peserta didik serta proses hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen input, proses, output tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan hasil belajar peserta didik. Bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional effect, dan dampak pengiring, nurturing effect dari pembelajaran. Penilaian tersebut termasuk dalam penilaian apa? Sikap bukan ya, pengetahuan apalagi, keterampilan bukan, pengalaman bukan. Nah, jadi kalau penilaian secara komprehensif, secara utuh gitu ya, untuk mulai dari masukan, input, proses, dan keluaran, meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, ini masuknya, apalagi ini kesiapan belajar peserta didik dan serta proses hasil belajar secara utuh, keterpaduan penilaian ketiga komponen input, proses, output ini masuknya ke penilaian otentik kawan-kawan. Jadi penilaian otentik itu adalah penilaian yang komprehensif untuk menilai ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, menilai kesiapan peserta didik, proses hasil belajar secara utuh. Intinya tuh keterpaduan penilaian ketiga komponen input, proses, output itu adalah penilaian otentik. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini dari yang A. Begitu teman-teman. Azan, tidak belum? Jangan tahu. Kelompok next. Aktivitas penilaian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui karakter siswa baik di kelas maupun di luar kelas secara sosial dan spiritualnya. Penilaian ini menjadi salah satu upaya sekolah untuk mengontrol dan membimbing pengembangan sikap siswanya selama belajar di sekolah. Penilaian tersebut termasuk dalam jenis penilaian A. Sikap, B. Pengetahuan, keterampilan, otentik, atau pengalaman. Ini otentik bukan, wrong, keterampilan bukan, pengetahuan apalagi, pengalaman bukan ya. Jadi karena ini kita akan mengetahui karakter siswa, maka adalah masuknya nih penilaian sikap kan ya, kata kuncinya karakter. Kalau karakter berarti sikap ya. Jadi untuk soal nomor ini jawaban yang betul yang A. Begitu kan? Understand? Hidap izin mantap. Oke, tidak ada ya. Jadi kalau penilaian sikap itu bisa di luar sekolah, di luar kelas maupun di dalam kelas gitu. Kita ini penilaian kurikulum 2013 sebetulnya ya kan. Oke kan, barangkali ini saja dulu yang bisa diberikan pesan sendiri oleh Maki. Mudah-mudahan sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan dalam proses pendidik menghadapi seleksi ASNP 3K formasi guru untuk Kemenag ya. Mudah-mudahan apa yang Maki sampaikan bisa bermanfaat kawan-kawan. Dan kawan-kawan, ini sudah masuk bulan Ramadan yang ke hari kedua ya, Kamis Jumat 2 hari. Perlu kita ketahui bahwa di waktu Ramadan ini, saat kita berpuasa ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi perbanyak doa saat kita berpuasa, dan juga saat menjelang berbuka itu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Maksimalkan doanya gitu kan kawan ya. Di samping kita memaksimalkan tes ini dengan usaha, kita juga maksimalkan tes ini dengan doa. Usaha ini untuk meminimalisir nanti hal-hal yang kita ketahui di soalnya. Kalau doa itu meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan gitu, seperti misalkan komputer error, kitanya error gitu karena sakit gitu lain sebagainya. Nah, kita maksimalkan semuanya, maksimalkan doanya. Karena apalah itu usaha tanpa doa itu sama jadi sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama jadi bohong. Antara usaha dan doa itu harus seimbang. Kan judul lagunya juga perjuangan dan doa. Oke, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.